Tidak ada perempuan yang sempurna di dunia ini, namun, Siti Khadijah merupakan perempuan dengan segala kesempurnaan dan kebaikannya. Ia memiliki harta melimpah, ia berasal dari keluarga terpandang, ia juga dikaruniai wajah yang sangat cantik. Khadijah memiliki keimanan yang mengesankan, karena keimanan dan ketaatannya dalam beribadah, ia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, para perempuan penghuni surga setelah Maryam adalah Fatimah Az-Zahra, Siti Khadijah binti Khuwailid, dan Siti Asyah istri Fir'aun. Perempuan-perempuan itu telah dijanjikan surga oleh Allah kebaikan, kemuliaan, keimanan dan perjuangan. Khadijah tak lain tak bukan, merupakan istri pertama Rasulullah. Perempuan ini merupakan perempuan yang lahir di tengah-tengah keluarga Khuwailid, suku Quraisy pada tahun 68 sebelum hijrah atau bertepatan dengan tahun 555 Masehi. Khadijah lahir di tengah-tengah keluarga terpandang dan bergelimang harta. Meski begitu, ia memiliki sikap dan sifat yang mulia. Khadijah juga memiliki julukan sebagai At-Tahirah, wanita yang mampu menjaga kesuciannya. Dari tahun ke tahun, Khadijah tumbuh menjadi perempuan mulia dan terpandang. Di zamannya, ia bahkan telah menjadi pedagang atau saudagar kaya yang sangat dihormati. Khadijah merupakan perempuan dengan ide cemerlang dan cerdas. Kecerdasannya inilah yang membuatnya dikenal sebagai perempuan karir yang memiliki masa depan cemerlang. Siti Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad yang memiliki banyak keistimewaan. Siti Khadijah istri yang sangat dicintai Nabi Muhammad, bahkan selama 25 tahun pernikahan mereka, Nabi Muhammad tidak pernah menikah dengan perempuan lain. Khadijah binti Khuwailid lahir pada sekitar tahun 555 di Makkah, Arab Saudi. Ia adalah putri dari Khuwailid bin Asad dan Fatimah binti Zaidah. Seperti sang ayah, Khadijah berprofesi sebagai pedagang. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan agung, serta memiliki pendirian yang teguh dan perangainya luhur. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah pernah menikah dengan pria bernama Abu Halah bin Zurarah. Selang beberapa lama, Abu Halah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 anak dan harta benda untuk Siti Khadijah. Dari peninggalan sang suami, serta orang tuanya, Khadijah terus mengembangkan bisnisnya dengan kejujuran serta kebaikan. Saat beliau menjadi janda, banyak pinangan yang datang kepadanya. Hingga, takdir Allah membawanya untuk menikah dengan Nabi Muhammad. Dalam mengurus bisnisnya, Siti Khadijah menjadi perempuan yang kuat, mandiri dan penuh percaya diri. Ia juga merupakan perempuan pekerja keras yang fokus pada bisnis. Suatu hari, hatinya tertambat pada Muhammad, seorang pria sederhana yang terpercaya, jujur, dan memiliki akhlak yang mulia. Saat itu, Muhammad belum diangkat oleh Allah menjadi nabi umat Islam. Siti Khadijah dinikahi oleh Nabi Muhammad ketika telah 2 kali menjanda dan usianya menyentuh 40 tahun, sementara Rasulullah baru berusia 25 tahun. Dalam riwayat disebut bahwa Khadijah adalah pedagang kaya yang memiliki rombongan dagang yang besar. Untuk itu, ia sering mengupas seseorang untuk menyertai dagangan dalam rombongan kafilahnya ke berbagai daerah. Suatu ketika, Abu Talib, paman Nabi Muhammad mendengar bahwa Khadijah sedang mempersiapkan rombongan dagang ke negeri Syam. Abu Talib kemudian mendatangi Siti Khadijah dan menawarkan agar Muhammad dipercaya untuk menyertai dagangan tersebut. Setelah disetujui, Muhammad membawa dagangan ke Syam dengan didampingi oleh Maisarah, budak Siti Khadijah. Berkat keterampilan dan kejujuran Muhammad, dagangan yang mereka bawa menghasilkan keuntungan besar. Sekembalinya ke Mekah, Maisarah menceritakan tentang kejujuran, amanah, dan kemuliaan akhlak Muhammad kepada Khadijah. Cerita itu membuat Khadijah jatuh cinta, lalu meminta sahabatnya, Nufaisah binti Muniyah, untuk menjajaki kemungkinan Muhammad menjadi suaminya. Dari situlah berlangsung pernikahan antara Siti Khadijah dan Muhammad yang belum diangkat sebagai rasul. Muhammad sendiri memperistri Khadijah bukan karena kekayaan atau status sosialnya, melainkan karena pribadi dan akhlaknya yang mulia. Perbedaan usia yang mencolok tidak menjadi penghalang dalam rumah tangga Khadijah dan Muhammad.
Kematangan Siti Khadijah pada usia 40 tahun membuat Muhammad merasa nyaman ketika pernikahan mereka berjalan 15 tahun. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, Siti Khadijah menjadi sosok yang menenangkan hati Muhammad saat pertama kali menerima wahyu sebagai utusan Allah. Pasalnya, ketika itu, Rasulullah benar-benar dilanda kecemasan yang luar biasa. Siti Khadijah pun menjadi orang pertama yang menerima dan memeluk Islam sebelum Rasulullah berdakwah di kalangan para sahabat. Pada masa awal kenabian, Siti Khadijah mencurahkan harta, pikiran, dan tenaganya untuk mendukung Nabi Muhammad dalam menegakkan agama Islam. Sebuah riwayat menceritakan bahwa suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah dan beliau masuk rumah didapatinya Khadijah sedang menggendong putrinya Fatimah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Namun, Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, tetaplah di tempatmu." Kemudian Rasulullah mengambil Fatimah dari gendongan istrinya dan diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah dan sedih sepulang berdakwah dan menghadapi segala macam bentuk caci maki serta fitnah dari manusia-manusia laknat itu, lalu berbaring di pangkuan Khadijah hingga Rasulullah tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah hingga membuat beliau terbangun dari tidurnya. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal menikah denganku?" tanya Rasulullah dengan lembut. "Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu, seluruh kekayaanmu telah habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah menikah denganku?" Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku, bukan itu yang kutangisi," jawab Khadijah. "Dahulu aku memiliki kemuliaan, kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku adalah bangsawan, kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan, seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya." Ketika dirinya sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, Khadijah rela mengorbankan yang tersisa demi dakwah Rasulullah. Siti Khadijah sangat berjasa bagi perkembangan dan penyiaran Islam pada awal kenabian hingga wafatnya pada sekitar tahun 619. Beberapa saat sebelum meninggal, perempuan pertama yang mengakui kenabian Muhammad itu menyampaikan permintaan terakhirnya. "Ya Rasulullah, aku memohon maaf kepadamu jika selama menjadi istrimu, aku belum berbakti kepadamu," kata Khadijah. Mendengar perkataan sang istri, Rasulullah menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Kepada Rasulullah, Khadijah kemudian mengatakan bahwa dia sudah tak punya apa-apa lagi untuk mendukung perjuangan Islam. Seluruh hartanya telah habis, sementara perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan Islam belumlah selesai. "Wahai Rasulullah, seandainya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit atau jembatan, maka galilah lubang kuburku, jadikanlah sebagai jembatan untuk kau menyeberangi sungai itu supaya engkau bisa melanjutkan dakwahmu," kata Khadijah. Ucapan Siti Khadijah itu kian membuat hati Rasulullah bersedih. Khadijah kemudian memanggil putrinya, Fatimah Az-Zahra. Dia minta Fatimah agar memintakan sorban Rasulullah untuk dijadikan kain kafan. Mendengar itu Rasulullah berkata, "Mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Padahal, kata Rasulullah, Khadijah telah mengorbankan semua hartanya untuk perjuangan syiar Islam. Semua umat Islam waktu itu ikut menikmati, bahkan semua pakaian kaum muslim, ketika itu kebanyakan juga dari Khadijah. Saat itu Khadijah memang salah satu orang terkaya di kota Mekah, bahkan disebutkan 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Namun, justru di akhir hayatnya, Khadijah tak memiliki harta sedikit pun, baju yang dia kenakan penuh tambalan. Bahkan menjelang wafat, Khadijah pun tak punya selembar kain untuk digunakan sebagai kafan, sehingga dia merasa perlu meminta kain sorban yang dikenakan Rasulullah.
Sorban itulah yang kerap dipakai Rasulullah saat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar permintaan terakhir Khadijah, Rasulullah menjawab, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Siti Khadijah wafat di pangkuan Rasulullah. Sang Ummul Mukminin itu meninggal dunia saat berusia 65 tahun. Rasulullah bersama Khadijah dikarunia 6 orang anak, yakni Abdullah, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah Az-Zahra, dan Ummi Kalsum. Diperkirakan, Siti Khadijah meninggal pada usia 65 tahun, bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian Rasulullah. Selama 25 tahun membina rumah tangga dengan Nabi Muhammad, Siti Khadijah tidak pernah dimadu. Nabi Muhammad baru menikah lagi setelah ia meninggal. Hal itu menjadi salah satu keistimewaan Siti Khadijah. Beberapa keistimewaan Siti Khadijah lainnya adalah, ia menjadi orang pertama yang masuk Islam, dan menjadi salah satu perempuan yang dinantikan surga. Sekian dan terima kasih.